untuk bermain di in-game yang sekarang juga sudah diserahkan lagi semuanya ke 64 player yang akan kembali memeriahkan untuk di Erangel yang kedua kalinya dan pastinya presented by Tekno. Bener lagi. Bener lagi. Selamat terus gue lihat-lihat ya. Ngeles terus. Oh ngeles tadi ya? Ngeles. Oh ngeles di mana tuh? Ngeles Mandarin bisa, ngeles bahasa Inggris bisa. Sama Mama Bigel tuh. Sama Mama Bigel ya, bisa ngeles Mandarin. Tuh, tadi muncul orangnya ya, depan muka kita ya. Emang suka gitu. Ada pergantian pemain nih, studio 1 sama studio 2 tuh sebelah-sebelahnya. Tapi anyway, kita akan lihat terlebih dahulu dari segi flight path. Take off-nya lumayan mirip dari tadi, cuman agak mereng dikit nih tadi ke arah utara dari Primor, sekarang ke arah gunung-gunung Gatka Hospital George Paul ini. So, ini akan menjadi sebuah skenario yang manis untuk tim-tim, of course, Hospital George Paul Gatka. Untuk Vampire, mereka sebenarnya masih ideal untuk drop menuju ke arah primary spot mereka juga, walaupun emang nggak deket-deket banget ya. Tapi kalau kita lihat dari itu ujung kan siapa sih? Exovir ya? Exovir. Ya, Exovir, Kameshki, dan mereka akan bermain-main di sekitaran Monstelber, memisahkan diri seperti Amuba karena emang possible banget dilakukan, karena kan kita tahu sendiri kayak bagian-bagian jam 2 dari Erangel ini tuh free sebenarnya untuk di-explore oleh tim-tim yang dropnya itu di Stalber Kameshki. Dan apalagi dengan circle yang seperti ini sangat menguntungkan bagi pemain-pemain Exovir. Nggak terlalu jauh pergerakan yang harus mereka tempuh. Mungkin bakalan cari cara mau lewatin Yasnaya seperti apa, atau nanti mau ke Lipovka, dan kita akan tunggu aja nantinya cerita rotasi dari Exovir. Betul, apa yang akan mereka pilih untuk jalur permainan mereka. Dan selain tadi ada pergantian player Talon di mana dimainkan Axel menggantikan seorang Boboho ataupun Bu ya sekarang nicknya. Dari Glue juga ada pergantian pemain di mana Stickly digantikan oleh seorang Hexas yang bermain untuk di game yang ketiga, untuk di game yang terakhir di babak pertama. Dan sejauh ini semua kedudukan tim-tim masih sangat amat nyaman. Mereka tidak akan ada clash satu sama lain. Sementara kita bisa melihat juga untuk tim elimination proportionnya dari tim RRQ. Lapar masih memimpin dengan 14 eliminations, Nerpeko 11, Ganyang 6, dan juga Genfos 3 untuk dari statistik individu player tim RRQ. Nah kalau ini tuh makanan-makanan yang komentar Genfos. Ini makanan-makanannya nih. Cuman kalau misalnya mereka ngelihatnya cuman by data. Karena kalau dilihat dari posisi RRQ kan kelihatan dari tadi. Erangel pertama, Genta atau Genfos emang diinvestasinya di bagian belakang kan. Ngebuka vision, nge-backup pula. Yang dimana Nerpeko lapar yang jadi garda terdepan, ngambilin duel, ngambilin fight, ngambilin frags untuk tim RRQ, sehingga menghasilkan data yang seperti ini. Itulah makanya pentingnya mengikuti cerita PMSL itu game by game. Jadi nggak cuman lihat hasil akhirnya aja gitu. Wah kenapa nih Genfos nggak nembak ya? Dikit banget elimnya. Padahal mah harus dilihat dulu secara zoom in-nya tuh seperti apa gitu. Betul, lihat secara keseluruhannya saja dengan kedua mata. Jangan ditutup satu matanya, harus lihat dari segala POV-nya juga pastinya. Karena jadi player pun juga tidak mudah, tidak gampang. Kayak mereka harus grinding terus, belajar lagi juga dalam setiap harinya pun juga pasti ada aja yang mereka pelajarin untuk bisa kembali membuka lagi potensi-potensinya mereka juga. Dan dari sisi coach juga sempat tiba sama junior kayak harus bisa coach itu memaksimalkan potensi yang dimiliki dari playernya, apapun caranya harus bisa dimaksimalkan untuk potensi-potensinya biar nanti juga bisa bermain secara baik untuk dari playernya. Dan juga pasti ketika playernya sudah mulai bermain baik, komunikasinya lancar dan akan bisa bermain secara baik as a whole team nantinya. Lu setuju? Setuju. Harus bisa memaksimalkan potensi playernya. Berarti Coach Talon belum bisa maksimalin potensi playernya?
Apa gimana? Jadi ke situ ya. Coach talon terus ada. Talent terus yang kena ya, soalnya sekarang kan ya. mereka Iya, yang paling bawah. paling bawah 24. Gak bisa, kita nggak bisa ngomongin Coach Vampire, nggak bisa Nggak ngomongin bisa. Coach Face kan nggak Nggak bisa. bisa. Ya lihat aja nih kalau misalnya Exovir yang posisi 24, kita bawahnya Exovir Exovir. terus. Jujur kayak gitu. Nah, Hmm. gimana Win? Pengennya sih ada Cinderella story kayak MXC ya. Kemarin MXC kan juga di minggu yang pertama hashtag 24 tuh ya, paling bawah. Tapi akhirnya bisa bangkit, sekarang ada di posisi klasemen atas, bahkan sudah dipastikan lolos ke Super Weekend. Jadi itu yang dipengenin dari Talon sih, kayak mereka udah beristirahat. Udah ada minggu yang pertama, kemarin juga sudah selesai bermain ya, untuk mereka lihat dari hari pertamanya, hari yang keduanya, harusnya dengan evaluasinya harus bisa lebih baik lagi sih untuk Talon. Karena kalau kita berbicara tim-tim partnership, mereka yang sudah sering banget main di lobby Southeast Asia, harusnya adaptasi itu yang nggak memerlukan waktu yang banyak lagi gak sih Kak Don? Tapi on a serious notes ya, gue lebih mau ngomongin ini sih. Kalau emang bunyi narasinya adalah coach harus juga ngeluarin potensi dari pemain-pemain, itu emang menunjukkan atau menggambarkan beratnya jadi coach sebenarnya. Lu nggak cuman harus kayak misalnya ngumpulin data, kalau misalnya nggak punya analis ya, nggak punya asisten coach gitu, ngumpulin data, ngebaca gerakan lawan, which is ada 23 di dalam satu liga gitu. Kalau grand final beda cerita, ubah lagi, baca lagi gitu kan. Setiap map pasti berbeda, setiap round robin pasti berbeda. Itu tugas-tugas utamanya. Belum lagi ngurusin anak-anak ini gitu kan. Gak cuman di in game, menurut gue di out game pun juga demikian kan. Gimana mereka bonding, gimana mereka ya gabungin chemistry mereka satu sama lain. Terus tadi ditambah mengeluarkan potensinya. Jadi kayak waduh, kebayang gak sih guys, ribetnya jadi coach tuh kebayang gak, beratnya jadi coach tuh kebayang gak gitu loh. Jadi ya itulah salah satu gambaran yang bisa gua bikin sumarinya ya, atau summary-nya di beberapa narasi-narasi yang dibuat oleh publik. Cuman untuk di dalam gamenya kita disuguhkan dengan fight antara The Xavier dan juga tim Kodak. Ya betul, dan bahkan sudah mulai down ya kembali playernya dari tim The Xavier yang coba untuk bisa mendongkrak masuk. Kali ini di delay pergerakannya oleh tim Todak yang berhasil bisa menarik kembali adanya group call juga dari tim Todak untuk kembali membackup satu persatu playernya mereka, dan akan dipantulkan sebuah granat, sebuah utility untuk mengincar satu player tim The Xavier di lantai 2-nya, dan satu player tim The Xavier pun coba untuk bisa melakukan upaya pertolongan. Mereka nampaknya akan fight di dalam area dua rumah yang berbeda, akan fokus masing-masing. Lambornya masuk, para Rajinnya pun mendapatkan kembali untuk knockdownnya kali ini, dan akan dikokang sebuah granat, di cancel dulu, ending dulu ternyata yang dipilih dari seorang Lamborghini kali ini. Ditutup kembali pintunya, bersabar dia melihat jendela adanya celah, naik ke lantai 2-nya kali ini, bermain kucing-kucingan nampaknya, hide and seek dilakukan juga dari tim The Xavier, dan juga tim Toda kali ini masih ada utility yang akan kembali dipukul lagi, dipantulkan ke lantai 2-nya. Tidak mengenai siapapun kali ini utility-nya. Sudah mulai vaulting out. Todaknya bersatu. Di 2 melawan 2 antara The Xavier dan juga tim Todak kali ini. Dan nampaknya para jinnya low. Dicari. Vaulting out dilakukan. Tapi hati-hati Kenny semakin terpojok. Dia melihat ada 2 orang di area luarnya. Dia keluar. Tersangkut dengan vehicle. Membuka pintunya kali ini. Di jendelanya kelihatan kepala. Dan akhirnya selesai, sudah rata. Dan itu dia tamu baru lainnya. Homeboys datang nampaknya ingin mencari satu yang terakhir, yaitu dari tim Atoda. Kenny nampaknya sedikit kebingungan dia apa yang harus dilakukan. Kenny versus everybody, dapatkan satu, dapatkan dua Kenny, tapi reload, pelurunya merah, dan akhirnya kemenangan tersebut dimenangkan oleh Homeboys X Magna Esports. Wah, kudos sih untuk tim Todak sebenarnya dengan fight begitu komit yang sudah diinisiasikan oleh mereka, sudah diambil oleh mereka melawan tim The Xavier, yang dimana ini juga menjadi salah satu contender atau lawan yang gak gampang juga untuk dikuliti. Gimana tadi kita masih fresh banget diingatan, The Xavier ini ngambilin fight compound begitu rapihnya, utility gameplay yang begitu ciamik ya kalau kata junior, juga dipertontonkan. Cuman Todak berhasil untuk memenangkan fight tersebut dengan
ya walaupun sedikit panik tapi ada ketenangan lah. Banyak ketenangan yang terlihat dari gerakan-gerakan tim Todak tersebut. Cuman Kenny tadi ya last man Iya, standingnya Kenny. hampir aja sih, hampir memberikan damage begitu besar menuju ke arah Homeboys. 2 pemain knockdown sendirian itu adalah hasil yang menurut gua gede banget, major banget untuk seorang pemain. Namun masalahnya di sini dari tim Homeboys, mereka mau keluar dari compound ini, udah kelihatan oleh seorang Lazarus dibukakan tembakannya, nge-reveal informasinya, diwaro oleh pemain-pemain Homeboys dan bahkan dieksekusi, dijadikan eliminasi poin. Kelihatan bagaimana Homeboys take tim Todak. Mereka kuat, dapetin 3 elim juga tadi dari awal, terus fight melawan satu pemain dari tim Vampire walaupun gak ada backup yang terlalu signifikan. Tim Homeboys sepertinya bakalan run atau jalan menuju ke arah mid game kita dengan kuat. Iya, berarti even kalau Kenny pun menangin fight dia dengan Homeboys, pasti akan diserang juga lagi sama Vampire. Malah makin membuka kesempatannya Vampire untuk mendapatkan Kenny. Tapi di sisi lainnya pun, selain kita melihat ada fight yang intens dari Todak, dari Homeboys, Vampire, Boom juga sekarang nampaknya sudah mulai bertemu lawan pertama mereka kali ini. Satu playernya pun nampaknya sudah mulai didapatkan poin eliminasinya mereka, sedangkan di bagian sisi lainnya Vampire masih ingin mengejar, masih mengepakkan sayap-sayap kelelawarnya untuk mendapatkan satu persatu player dari lawan mereka kali ini. Dan bahkan realnya pun down, dan akan langsung di-secure poin eliminasinya, masuk poinnya untuk poin pertama dari tim Vampire. Dan ini dia replaynya, bagaimana perjuangan berat yang dari awal dilakukan oleh Todak. Datang lagi tamu barunya, mereka survive lagi, mereka fightnya lama banget sama tim The Xavier-nya juga, sampai akhirnya Kenny dapatkan 2, 50%-nya sudah dia berhasil eksekusi, tinggal 50%-nya lagi. Itu yang membuat dari Todak nggak bisa bertahan, karena 4 melawan 1 di situ kondisinya. Tapi di sini ada satu tim yang pengen gue bahas, yakni Boom Esports. Tadi barusan mereka kan keluar dari bagian Rozok, kayaknya ngebaca circle, rotasinya ke Lipovka, lumayan jauh sih dari ujung ke ujung in terms of circle yang pertama ya teman-teman semuanya. Atau kalau misalnya ngomongin keseluruhan map Erangel, dari tengah ke arah ujung Lipovka. Cuman sedikit naas, ternyata dari circle kita stage yang ketiga ini keluar dari bagian perkotaan Lipovka ini, lebih menjorok lagi ke arah shelter. Milta Utara pun juga masih bernaung di stage yang ketiga ini, sehingga gerakan selanjutnya dilakukan oleh Boom Esports yang tadi kebaca atau kelihatan sedikit oleh tim-tim yang berada di sekitaran Boom Esports. Hence, satu pemain udah harus keluar dari tubuh Boom Esports. Cuman Okta ternyata dapetin satu pemain dari Glubluk pun dieksekusi menjadi eliminasi poin, dan masih melihat menuju ke arah yang sama. Okta nge-spray satu vehicle yang dikendarai oleh Glubluk, dan bahkan Hexas lah yang bisa mendapatkan satu pemain yang bernama Okta tersebut. Bermain di bagian Blue Zone bagian utara Boom Esports, mereka sedikit kalang kabut nampaknya. 2 pemain aktif saja tersisa, tapi kamera kita berbeda menuju ke arah Secret versus Face Clan. Ya betul, ditabrak langsung masuk satu vehicle dari seorang Chaco dengan Coup RB-nya. Sedangkan yang 2 lainnya kayaknya udah tahu sih. Ini apakah yakin kita masih akan tetap komit? Tapi kalau komitnya seperti ini memang untuk dipancing ternyata. Dimana Juki tadi berhasil bisa mendapatkan satu knockdown di Face Clan, pancingannya sukses. Tapi what happened Juki? GK-nya down. Dia coba untuk menerabas masuk, tapi malah ada blunder yang terjadi juga dari tim Secret. Dan akhirnya mau tidak mau bisa kita lihat di statistiknya, tinggal satu penggawa terakhir, the last man standing. Member terakhirnya dari tim Secret kali ini coba membuka badannya kembali, akan coba mengcook sebuah granat, tapi begitu mudah prediksi yang dilakukan juga oleh tim Face Clan sampai akhirnya selesai perjalanan dari tim Secret. Ya, keniscayaan atas tereliminasinya tim Secret nggak bisa terelakkan lagi, guys. Sebenarnya sih masih bisa untuk nge-revive, tapi mereka tidak memilih akan hal tersebut. Lebih memilih untuk lanjut aja, tapi ditembakin oleh satu pemain Exover. Kena itu. At least lebih dari 1/4 HP bar tadi tergerus, dan langsung aja melayangkan informasi untuk mengejar satu pemain Face Clan ini, Arzi, yang udah low HP, half HP bar tersisa.
masih ngegas saja keluar dari cengkraman Exovir. Di atas sana sebenarnya masih lumayan safe, tapi menurut gua ini tidak untuk waktu yang lama sih posisi kayak gini. Iya, berapa lama ya kira-kira kita akan hitung dari sekarang. Dia bisa bertahan sendirian saja. Sedangkan di bagian sebelah lainnya, Hovercraft masih menjadi vehicle ataupun kendaraan favorit dari beberapa player yang cukup fleksibel, tebal juga, dan bahkan di bawahnya tuh benar-benar tertutup apabila ia ingin dijadikan sebuah courtingan. Dan nampaknya tim RRQ Ganyang berhasil secure juga poin eliminasinya kali ini. Bahkan diincar oleh dua tim yang berbeda. Ada Vampire, ada Homeboys juga yang mengincar tim RRQ. Tembakan pertama, tembakan kedua nampaknya digagalkan. Dan kali ini diledakkan sudah untuk posisinya tim RRQ. Nampaknya sudah mulai down, dia tidak bisa bertahan lagi lapar. The last man standingnya pun kali ini berhasil. Bisa meratakan tim Vampire, tapi Bigetron datang di waktu yang tepat. Laparnya coba untuk bisa tarik mundur lagi. Apakah revive ke seorang Genpo bisa berhasil? Ditutup dulu pintunya tapi tidak punya waktu, tidak memiliki waktu, tidak diberikan nafas sampai akhirnya Bigetron berhasil meratakan orang terakhir dari tim RRQ. Oh, begitu naas sebenarnya nasib yang menimpa tim RRQ. Cuman on the other side, Bigetron benar-benar mempunyai timing yang manis banget dan mereka nggak membiarkan adanya usaha revive tersebut karena mereka begitu awas, begitu aware, begitu tahu, ngewaro hal yang mau dilakukan oleh tim RRQ tadi. Tapi masih ada tim Alter Ego yang melihat menuju ke arah Bigetron. Ada Homeboys pula sebenarnya yang masih mempunyai Limboy, melontarkan sebuah granat, langsung tarik mundur aja menggunakan vehicle-nya. Sendirian aja di bagian open field. Mungkin akan mencari rekan-rekan yang lainnya berada di mana, tapi ternyata ada big fight antara Glublook versus Talon yang akan terjadi sekarang juga. Di welcome dengan granat yang begitu mematikan dari seorang Acu. Tapi ada trading knock yang terjadi dan bahkan langsung dieksekusi menjadi eliminasi point. Talon hanya meninggalkan dua pemain aktif mereka saja, Yoru dan juga Acu, yang dijadikan satu pemain aktif saja. Udah kelihatan oleh seorang Hexas, langsung tarik mundur karena posisinya 1 versus 1. Talon versus Glublook. Ternyata Talon dijadikan dua pemain lagi. Dua pemain dari Talon masih bisa untuk bertahan. Glublook yang tidak bisa untuk bertahan harus keluar dari game ini. Bocil, low HP, harus cepat-cepat melakukan healing terlebih dahulu karena ada dua granat yang nyangsang menuju ke arah rumah jamur ini yang dilontarkan oleh pemain Hell. Ya, ini sulit sekali sih untuk bisa bertahan dan bahkan kena lagi granat dan akhirnya rata Talon dipulangkan oleh Hell Esports. Dan itu adalah area rumah jamur yang begitu mematikan. Kita bisa melihat fight-nya dari Glue, Talon, datang lagi Hell, bahkan Exovir juga nampaknya nggak jadi join kayaknya ya. Begitu sulit, yang datang masalahnya tim pemenang yang masih utuh untuk posisinya Hell sendiri. Masih dengan 4 player, begitu riskan kalau memang iya dimaksimalkan, dimantapkan perangnya mereka. Tapi ini kayaknya hati dari tim Alter Ego sudah mulai semakin mantap lagi dengan mereka berhasil bisa mendapatkan ending demi ending yang membahagiakan bagi tim Alter Ego untuk sejauh ini. Dan dilihat dari medium mapnya, gua ngewaro satu posisi yakni dari Bumi Sports sih. Tadi kelihatan emang agak-agak kewalahan cari ide, cari posisi kemana. Keluar dari bagian Rozok, mereka kan ke ujung banget tadi ya, ke arah-arah Lipovka sana. Terus rotasi lagi menuju ke arah bagian utara, ketemu satu tim, tarik mundur lagi keluar dari cengkraman tersebut dan sekarang udah touchdown di bagian-bagian barat atau tengah-tengah antara Milta dan juga Shelter. Masih berada di dalam atau pinggiran zona sementara waktu untuk Boom Esports yang masih meninggalkan 3 pemain aktif mereka. Dan challenge selanjutnya of course untuk mereka semuanya mencari posisi di stage yang ke-6 nantinya, karena barat ini akan menjadi sebuah bloodbath, akan menjadi the real battleground karena rame banget. Ada Bigetron tadi yang udah juga masuk menuju ke arah at least seperempat dari circle-nya yang mendapatkan satu pemain dari Exovir, Lobby X yang tadi muncul namanya di bagian elimination fit. Namun untuk sementara waktu sampai di situ aja, nggak ada fight-fight selanjutnya yang diinisiasikan keseluruhan pemain di sini. Ya, sekarang kembali tenang lagi ya untuk informasi-informasi dari elimination fates-nya. Semuanya benar-benar steady posisinya di sisinya masing-masing, tapi akhirnya terbaca kembali untuk Jimmy mendapatkan posisi dari tim Hell tadi yang terdeteksi itu seorang Richard, didapatkan sebuah knockdown-nya.
ending apakah bisa, kayaknya begitu sulit. Knocknya memang didapatkan, tapi revive pun juga masih possible. Sedangkan di bagian sisi lainnya, 3 touch terkena sentuhan dari zona sampai akhirnya dirinya pun tumbang. In total berarti 2 playernya jauh, dan bahkan yang ter-knockdown pun berhasil didapatkan poin eliminasinya oleh seorang Jimmy. Nampaknya di zona-zona akhir sudah mulai semakin aktif Salcom DJ Alliance kali ini. Dimana kalau kita bahas dari Oldio, itu juga sering sekali di-mention dari awal sebagai penggerak dari tim Salcom DJ Alliance sendiri, yang memberikan ruang gerak kebebasan dari rekan-rekan satu timnya, yang kita harapkan akan memberikan hasil yang maksimal juga di Salcom DJ Alliance. Tapi ingat, di bagian sisi lainnya yang mereka hadapi kali ini adalah dari tim Boom Esports. Dilemparkan berbagai macam utility untuk mendelay, tapi Boom posisinya tidak nyaman. Dia nggak bisa bergerak bebas, nggak bisa leluasa. Dari Bigetron pun juga bisa melihat ke arahnya Boom. Iya benar, di sandwich sebenarnya posisinya dari Boom Esports ini. Apalagi nggak menutup kemungkinan untuk tim selanjutnya bisa ngerecokin posisi dari Boom Esports. Tapi Vexy melihat menuju ke arah 3 pemain atau 2 lebih tepatnya pemain dari Salcom DJ Alliance yang berada di bagian belakang. Udah pasti mengunci posisi tersebut, dilontarkan granat. Olio lari seperti Kapten Tsubasa dan bisa untuk keluar dari hujan granat tersebut. Tiba-tiba aja tok-tok Assalamualaikum, ciluk bakekok bunda. Satu pemain dari Boom Esports tumbang di tangan Kelak. Tapi masalahnya Exofir pun juga melihat menuju ke arah huru hara tersebut. Bisa untuk menyantap pemain demi pemain yang sekarang dalam keadaan tidak ideal sama sekali. Salah duanya adalah pemain dari tim BTR yang baru saja kita saksikan hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja. Dan sekali lagi bloodbath akan terjadi karena bagian barat di sini begitu ramainya. Namun dari Boom Esports masih bertahan dengan 2 punggawa, dijadikan 1 punggawa terakhir saja Yami, karena ada Exofir yang lagi-lagi commit menuju ke arah mereka. Salcom DJ Alliance pun juga masih kuat banget dengan 2 punggawa terakhir mereka. Wow, ini efek domino dari satu perang yang dimulai itu benar-benar berasa banget sih. Semuanya langsung latah, pengen ikut-ikutan fightnya ini. Dan sekarang Exofir, 2 lainnya sudah menari-nari di bagian sisi utaranya. 2 lainnya pun juga masih ditugaskan ternyata untuk menghandle situasi ini. Salcom DJ Alliance dan juga Boom Esports, 2 player Boom masih bertahan di bagian rumah jamur. Di lantai 2-nya di tracking pergerakan untuk vehicle-nya, tapi terlalu terbuka, terlalu lama nge-pick. Nampaknya Oktanya down dan Jami akan coba merevive, tapi gangguan pun juga sudah mulai datang lagi di bagian sisi lainnya. Kita akan masih melihat lagi perjuangan dari tim Bigetron yang tadi di-mention. Mereka tinggal berdua, sekarang tinggal 1 bahkan. Tinggal Razy saja karena Federalisnya pun juga sudah tumbang. Oh ya, dijadikan eliminasi poin tambahan untuk tim Homeboys yang kali ini masih menyisakan 2 pemain aktif saja. Tapi kamera kita berpindah lagi menuju ke arah Keluk versus 2 pemain atau 1 pemain face to face, close combat. Keluk versus Boom Esports, dan ternyata dimenangkan oleh Okta dengan low HP. Tapi apakah masih akan ada waktu untuk melakukan healing? Tidak ada waktu tersebut karena Blue Zone sudah menggerogoti HP bar milik Okta. Boom Esports pun juga harus tereliminasi. Dan kita sekarang melihat untuk mantan timnya Okta ya, sebelumnya dari tim Alter Ego kali ini 2 player yang diutus untuk menghandle situasinya Hell, tapi revive-nya harus di-cancel dulu karena semakin didesak lagi oleh seorang Tiger. Tiger apakah akan memberikan timing, apakah dia juga akan revive, atau dia ingin mengganggu, dilemparkan Molly ke area yang sedang melakukan revive, terbakar sudah, dan akhirnya 2 playernya down. Alter Ego yang tadinya masih komplit dengan 4 playernya sekarang tidak bisa menghandle situasi ini. Yang mereka ingin mulai perangnya tidak bisa mereka selesaikan dengan sangat baik, dan sekarang menjadi kerugian besar yang dirasakan oleh tim Alter Ego. Tinggal 2 player saja dari 4 yang terpantau, dan bahkan nampaknya sekarang Snake pun tertembak. Dan Alter Ego di bagian belakang hanya tinggal 1 jangkar terakhirnya lagi-lagi dari seorang Rosemary yang juga hampir dipulangkan ke lobby. Oh my god, itu low HP parah. Masih bisa untuk melakukan healing untuk seorang Rosemary di bagian belakang sana. Last man standing dari tim Alter Ego hanya mempunyai 4% kurang lebih chance untuk mendapatkan winner chicken dinner. Tapi of course Krypton, buset dah, komitmennya gede banget itu untuk bisa nge-eksekusi pemain 1 itu dari Alter Ego Ares. Tapi facecam 1 pemain juga tersisa. Urzi kelihatan posisinya dan langsung ditumbangkan, langsung dieksekusi oleh seorang Kim. Homeboys dengan 3 punggawa mereka dijadikan 2 aja yang aktif oleh seorang Rosemary. Begitu tajam aim
dan juga tembakan mata dari seorang Rosemary. Homeboys, 2 pemain aktif sekali lagi akan menghadapi Rosemary, tapi masalahnya udah ada 4 pemain dari Exovier yang gak cuman mempunyai keunggulan dari jumlah pemain, tapi juga dari segi posisi. Betul, dan dicoba lagi yang kesekian kalinya, tembakan demi tembakannya akan dilewatkan saja oleh Rosemary karena dia pun juga harus bergerak untuk bisa masuk ke dalam area zona. Dan sekarang kita berganti lagi POV-nya, melihat di dalam screen kali ini Homeboys coba untuk bisa tadi melakukan limpik ke bagian sebelah kanan, diincar satu playernya tim Exovier. Damage-nya memang masuk besar, tapi sayangnya tidak sampai dibuat knockdown satu player tim Exovier. Syamil nampaknya akan melakukan rotasi perpindahan posisi lagi, akan coba berpindah dari area to area lainnya. Rosemary masih bertahan, Browning saja dia tidak memberikan informasi kepada player tim Homeboys. Belum ada yang tahu, belum ada yang sadar. Rosemary mungkin bisa memaksimalkan momen dan juga timing ini. Dia sabar, dia melihat, dia menunggu waktu. Kepalanya kelihatan sedang berlari-lari, berjalan-jalan, tapi ada lemparan granat yang membuat tergerus sudah seperempat HP yang dimiliki Rosemary, dan nampaknya sudah tidak sabar. Rosemary-nya bangkit, at least mendapatkan kembali satu eliminasi, dan Rosemary kembali mendapatkan yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, tapi double pick dilakukan sampai akhirnya Rosemary tidak bisa bertahan. Dan ini seharusnya kalau kita lihat dari quantity playernya Exovier lah yang akan mendapatkan chicken dinner dan harus menghandle 2 orang terakhir dari tim Homeboys. Dihujani dengan granat, akan coba dibalaskan kembali. Syamil mengcook granat, 3, 2, 1 diarahkan, dan letupannya Syamil kali ini granatnya masih belum begitu on point. 2 pemain terakhir versus 4 pemain dari Exovier dijadikan 1 versus 4, dan bahkan langsung dengan instan didapatkan, diambil winner chicken dinnernya. Nggak mau begitu lama untuk Exovier menunggu winner chicken dinner ini, karena yang mereka punya pemain, mereka punya posisi, mereka punya informasi, itu adalah sebuah modal paten, udah pasti valid, harusnya mendapatkan winner chicken dinner.